Oke. Halo, selamat malam semuanya. Selamat datang lagi di World Podcast. Ini adalah episode ke-35 dari bulan Juni 2021. Sekarang tanggal 15 jam 10.15 malam. Udah sebulan nggak bikin podcast, nggak aktif di channel yang ini. Sekarang aku lagi bareng Mas siapa ini, Mas? Panggil aja Mister, terserah lah. Terserah lah. Oke. Ya, Oke, ya. Mas terserah. Kita panggil aja Ya, Mas ya. T. Mas T, Mister T. Iya, Ya, jadi setiap, Mas T setiap kita buat podcast selalu namanya berubah-ubah. anonimus anjing. Anonymous. Jadi Mas T ini malam ini pengen kuajak cerita tentang sebuah hubungan yang dalam lingkarannya, yang dalam perjalanannya itu ternyata berakhir nggak baik-baik aja atau jadi toksik gitu tanpa kita sadari antara dari si cowok sama si cewek, dan mereka nggak sadar kalau hubungan itu lama-lama jadi toksik dan berakhir kayak apa sih gitu loh, ya kan? Bentar aku udah kencing cuy. Yang betul lah. Sumpah lagi kencing. Bentar. Oke. Kebas Mas dulu. T, Mas T ini suka hatinya aja, tadi udah tak ajak ngobrol nih guys ya sore. Iya Oke. katanya oke siap Udah malam. siap. Udah siap. Oke, Oke, jadi gas. kalau menurut Mas T sendiri, hubungan yang nggak sehat, hubungan yang rumit itu tergolong kayak gimana sih gitu? Kalau menurut saya sih ya, masa Iya. ini Aw- aw- Awalnya sih coba-coba Mas, lama-lama ketagihan, kok enak. awal. Yang betul lah. Kalau menurut saya sih ketika di awal kita ada hubungan sama orang tapi kita tuh tidak menunjukkan jati diri kita siapa. Itu contoh misal ya kita kan cowok brengsek lah gitu kan. Ya, ya benar. Nggak ada cowok tuh yang baik, semuanya brengsek gitu kan. Ya kan, misalnya Ya. kita ketemu cewek baik-baik, pasti kita di awal tuh ya karena kita penasaran sama cewek itu, jadi kita merasa kita harus jaim gitu loh dengan sikap kita yang mungkin buat dia ilfil gitu loh, ngerti nggak sih? Ya, paham. Nah tapi berjalan seiring berjalannya waktu, ya kan? Iya. Lama-lama itu kita bukan menjadi jati diri kita yang sesungguhnya gitu loh. Kenapa? Ya karena kita dari awal mungkin kita itu bukan jaim sih, menjaga sikap atau kita tuh pura-pura beratitude lah. Iya kan, pura-pura beratitude gitu loh. Ya, paham. Pura-pura beratitude. Jadi tapi karena kita itu masih penasaran dan gimana sih kita nih mendapatkan dia gitu kan, gimana sih gitu kan, karena rasa itu jadinya kita menjadi orang lain gitu loh, ngerti nggak? Ya, kayak first impression ngasih yang baik-baik aja dulu, Ya gitu ngasih kan? yang baik-baik aja. Nah dan seiringnya berjalannya waktu ya kita merasa ya mungkin kita sudah dekat, sudah lengkap lah, sudah dekat, sudah apa, sudah gimana, dan dia suka dan dia senang gitu, tapi kita tuh merasa itu bukan kita yang sesungguhnya gitu loh. Oke. Nah jadi ketika kita menjalin sebuah hubungan di awal seperti itu, jadinya kita merasa kita memperlakukan dia ya seperti kita first impression sama dia pertama gitu loh. Ya, oke. I see. Ya kan? Ya. Tapi itu Nah, tergantung ini nggak sih? Tergantung dari sisi menerima dan memberi. Kayak tadi kan Mas T ngomongnya, berarti kalau seiring berjalannya waktu kita nggak bisa balik lagi jadi kayak diri kita sebelum kenal sama dia. Nah, tapi kan komunikasi itu perlu. Kayak kita ngomongin nih, aku aslinya lo gini, sewaktu kayak udah jadian 2 bulan 3 bulan, aku aslinya lo gini, waktu itu aku nunjukin hal yang baik aja ke kamu, soalnya aku takut kalau kamu tak tunjukin hal burukku di awal, kamu udah ngerasa ilfeel, terus kita nggak bisa jadian kayak gini gitu kan.
Ya kan nggak semua yang kita obrolin itu bakal langsung ditolak gitu, apalagi udah Ya. Iya benar kan, di awal kan kita kan cuma ngasih kulit lah ya kan, bukan daging gitu kan, ya. bukan dagingnya. Tapi kan gimana ya, proses proses itu kan panjang, dari kulit ke daging itu kan panjang ya kan. Enggak lah, kalau jambu kulit tuh udah bisa dimakan. Kulit ke daging tuh Loh, panjang apa cuy. apa Ya, kau bilang kau bisa bilang bisa kulit sama daging prosesnya panjang. Nah, tergantung, kita ambil sisi lain dulu kan. Ada ya beberapa buah analoginya yang emang dia udah kulit sama daging jadi satu gitu loh. Jadi tolong ya ya, diperjelas gitu lah. contohnya kulit babi ya. Sini gini gini, yang kayak kau bilang benar. Itu Ya, masalah menerima dan diterima lah intinya ya kan. ya. Dia ya pasti kan kita kan bilang ya dulu kita seperti ini, orangnya seperti ini, tapi semenjak kenal kamu aku tuh anjing gitu kan, berbeda. Semenjak kenal kamu itu aku menjadi ingin lebih baik. Jadi kayak apa ya, kayak semacam mungkin munafik lah intinya mungkin Hmm, ya kan, benar-benar kayak gitu lah. kayak munafik lah gitu kan. Hmm, Nah, jadi ya terkesan bertolak belakang kalau bahasa halusnya ya kan. Ya hmm. mempertahankan hubungan yang rumit itu susah karena di awal kita tuh mencoba untuk menjadi yang terbaik untuk orang lain gitu. Karena ya itu menurutku apa ya, sudah budaya sih kayaknya, budaya dalam berhubungan kita tuh ingin menjadi lebih baik untuk orang lain kayak gitulah. Nah, Bukan. kadang itu sih yang salah. Kita Hmm. berubah jadi lebih baik, tapi karena orang lain, bukan karena kita memang diri sendiri pengen berubah gitu loh. Padahal ya harusnya kan kita ya ya kita gitu loh. Tapi ketika Hmm. kita ke orang lain, kita tuh ingin kita tuh dilihat orang lain tuh beda dari yang lain gitu loh. Padahal itu Nah, bukan kita. nah itu. Rumit sih hubungan kayak gitu, Cuk. Karena apa? Karena first impressionnya itu eh, tidak tidak apa ya? Ya itu biasanya tuh kasusnya yang ya itu tadi, yang ketemu stranger sama stranger gitu kan. Bukan Ya. dari teman-teman mutual gitu kan, bedanya gitu sih, bukan dari lingkaran atau bukan dari ya bukan dari teman dari teman teman dari teman teman dari teman, bukan kayak gitu ya. Gara-gara stranger sama stranger itu sama-sama sama-sama menyembunyikan ininya, menyembunyikan apa, menyembunyikan sifat buruknya gitu loh. Tapi Hmm. setelah lama-lama sifat buruk itu yang menyakiti perasaan mereka masing-masing. Coba kau pikir. Jadinya masuknya ke kayak hubungan ini sebenarnya udah toksik, tapi karena mungkin Nggak udah toksik terlanjur sih, nggak lebih tepatnya nggak toksik, lama. hanya hanya mencoba untuk seperti apa ya, ya karena kita tahu kita berhubungan bukan untuk 2 minggu 3 minggu kan, Ya. jadinya kita memang serius gitu kan, berusaha lah menjadi yang terbaik, tapi kita kita masih proses gitu loh, jadinya itu tadi, jadinya rumitnya itu ya masalah menerima dengan ini, menerima dan diterima itu sih, Nah, kalau menerima dan Mas T sendiri nih berapa lama gitu waktu dibutuhkan buat ngasih tahu atau buat biar kita itu bisa menerima ternyata pasangan kita selama ini bukan seperti apa yang kita bayangkan gitu. Kita bayangkan dia A, ternyata dia B. Terus ketika dia udah jujur, kira-kira berapa lama sih waktu yang kita butuhkan atau yang dia butuhkan kalau kita yang jujur gitu. Studi kasusnya kan berapa lama kira-kira? Apakah itu kembali kayak tergantung tiap orang, apakah ada batasannya nih? Aku baru bisa nerima kamu kalau kita udah jalan setahun, 2 tahun, 3 tahun dan seterusnya gitu. kalau menurutku ya masalah menerima dan diterima itu sebenarnya ya dalam berapa bulan mungkin, ya kita harus banyak komunikasi sih.
komunikasi kayak aku ini seperti apa gitu kan. Kalau kita ada hubungan tapi ngulur-ngulur waktu untuk membuka hal-hal yang sensitif tadi, itu bikin ya sebenarnya sih sama-sama nyakitin gitu kan, mau 6 bulan atau sama-sama nyakitin perasaannya itu. Kalau tahu semuanya gitu loh, latar belakang terus sifat-sifatnya sebenarnya sama-sama nyakitin, cuman ya itu tadi tergantung dia menerima atau tidaknya gitu loh. Jadi itu ya tergantung sikon. Jadi misalnya kita kira-kira kita ada waktu kayak ngobrol yang deep gitu kan, deep talk, ya membahas yang ya jangan hanya membahas kapan kita nikah gitu loh, tapi kita kapan kita bisa saling terbuka sifat masing-masing gitu loh. Nah itu sih. Iya. Ya Awal. kan? Iya, awal dari kehancuran rumah tangga ya itu. Itu anjir. Iya sih. Setelah tahu sifat-sifatnya, ternyata ya berarti di awal pasti dia berpikir oh munafik gitu. Tapi ya mau gimana, sudah manusiawi kita kalau dekat stranger dengan stranger ya pasti nggak mungkin kan kita tuh kayak apa ya, kecuali dari teman, referensi dari teman ya kita ya jati diri kita gitu. Tapi kalau stranger dengan stranger beda kan, beda banget ininya, atmosfernya yang terjadi di sekitar gitu. Iya sih, bener. Soalnya ya stranger itu kan kayak kita ketemu bener-bener orang yang selama ini nggak pernah kita temui, tiba-tiba suka, tiba-tiba deketin, tiba-tiba jadian, semua serba tiba-tiba, jadinya nggak ada persiapan buat kayak istilahnya itu ujian mendadak lah kalau di kelas kayak gitu ya kan, ketemu stranger tuh istilahnya kayak gitu kan. Dan alasannya cuma aku suka dia, dia suka aku gitu aja. Nggak mau tahu dia sifatnya gimana gitu loh. Kalau stranger dengan stranger kan kayak gitu. Aku suka dia, dia suka aku penasaran, dia penasaran. Akhirnya saling tidak menunjukkan sifatnya masing-masing gitu. Tapi ya mungkin yang bisa menjawab sifatnya masing-masing itu ketika dia udah lama ketemu, lama tahu orangnya gimana, baru bisa tahu. Kalau walaupun dia nggak komunikasi gitu, tapi dari situ sih bisa dibaca. Tapi itu kan kalau dari sisi bisa menerima gitu kan. Tapi kan ada juga orang-orang yang aku nggak bisa lah nerima kamu yang kayak gini, ternyata kamu beda banget sama yang aku bayangin selama ini. Itu kalau menurut Mas T sendiri tuh gimana orang-orang yang seperti itu? Misalnya aku nggak bisa nerima kamu karena ternyata ya alasan memutuskan biasanya kayak gitu tuh. Iya. Aku nggak bisa, ternyata kamu orangnya kayak gini-gini. Ya itu berarti apa ya? Dia nggak nerima kita apa adanya gitu loh. Ya misal kita tersudut karena kamu nggak terbuka gitu kan, ternyata mungkin dia taunya ke gap atau ke ciduk gitu kan. Iya. Ciduk bersalah gitu kan. Berarti tapi kan dari sisi yang terciduk ya pasti ada alasan gitu, dan mereka tuh tidak memberikan kesempatan untuk memberikan alasan gitu loh. Jadi itu tadi sebenarnya sih dari sisi yang terciduk juga nggak mungkin ya di hati nurani yang paling dalam gitu kan. Kalau misalnya dia terciduk pun dia masih ada hati nurani gitu. Kalau memang dia bukan merasa dia benar sih, dia pasti merasa dia salah. Hanya dia karena dia di lubuk hati nuraninya yang paling dalam gitu kan. Kalau sudah membahas itu sih terlalu dalam gitu. Tapi ketika orang emosi mana mau tahu dengan itu gitu. Iya kan? Iya. Ya banyak sih kasus kayak gitu karena sering terjadi di perumahan-perumahan ini. Kenapa di perumahan-perumahan gitu loh? Ya,
Iya cuy, sering terjadi di perumahan-perumahan gitu. Kenapa bukan di kota-kota besar atau di desa-desa? Kenapa mesti katanya tuh perumahan-perumahan gitu? Apakah mesti lagi di perumahan gitu loh? Apakah ini Karena nyeritain pengalaman pribadi ya aku bagaimana itu, gitu? karena di kotaku nih cuma ada perumahan cuy, Iya. nggak ada komplek-komplek perumahan doang, nggak ada. Kalau kota-kota kan pasti gedung-gedung tinggi, ya kan, Mm-mm. gedung-gedung tinggi minimal hotel, apartemen, ya kan. Di sini Iya. perumahan-perumahan, aduh, dua pintu paling. Jadi itu sih, Nop, yang Hmm. menjadi apa tadi? Menjadi 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 PR-nya ya diterima dan menerima. Jadi Menerima. ya Ya ketika soalnya bagaimanapun kan orang berhubungan itu adalah tentang memberi dan menerima. Jadi kalau kita udah memberi ya kita wajib menerima. Kalau kita udah menerima ya kita wajib mengembalikan itu sebagai pemberian gitu loh. Kalau pasangan kita udah berani speak up ya kita menerima itu sebagai kejujuran dia kan gitu. Kalau bisa, biasanya kan kayak gitu dianggap sebagai kehidupan yang oh ini dia setingkat lebih tinggi daripada orang-orang di usianya. Makanya orang-orang yang udah bisa menerima dibilang dewasa kan gitu. iya benar, orang-orang yang bisa menerima itu orang-orang yang ya berpikir lebih ke depan lah daripada yang biasanya gitu loh. Karena memang susah sih menerima itu, gak semua orang bisa cepat cepat ini sih, cepat beradaptasi dengan kata-kata menerima itu. Nah, iya. Masalahnya itu kan adalah bentar. Iya, lanjut. Nanti aku nanya lagi. Itu tadi Nov, apa ya, kalau misalnya kau terciduk lah, tapi kau tuh nggak bermaksud untuk kayak gimana, untuk tertutup dengan pasanganmu yang resmi gitu kan, tapi kau Mm-mm. terciduk jalan sama orang lain gitu lah, tapi Mm. kau kayak gimana gitu kan, tapi Mm. ya pasanganmu pasti dia bilang kau sudah tertutup gitu kan, berarti kau Mm. sudah tidak terbuka, berarti kau main belakang ya intinya kan. Mm. Nah, tapi kau pasti ada alasan kenapa kau tertutup gitu kan. Mm. Karena pasti kau bilang kau nggak mau nyakitin hatinya itu kan, atau dia belum siap untuk aku mau ngomong secara secara barbar atau secara frontal atau secara terbuka, dia pasti belum siap menerima itu gitu loh. Mm. Ngerti nggak sih? Nah, Ngerti. gitu. Makanya yang terjadi ya kau berusaha berusaha untuk dengan orang lain ya hanya kau dan dia yang tahu, bukan bukan kau dan pacarmu yang tahu gitu loh. Mm. Nah, jadinya hal seperti itulah yang terjadi. Tapi sebenarnya kau mau kasih tahu pun ya sakit hati juga gitu loh. Sama-sama aja sakit hati. Mutar-mutar di situ karena dari awalnya ya emang kita Ya, ngasih view-nya atau POV-nya yang selalu baik gitu kan. ya karena kita ngasih ngasih view-nya kita tuh yang selalu baik gitu loh. Karena kita ingin memberi, ya karena kita laki-laki kan, kita ingin ngasih contoh aku ini bisa lebih baik gitu loh, atau aku ini lebih baik dari kamu gitu kan, superior gitu kan, Iya. ingin memberikan contoh supaya seperti apa gitu kan, tapi itu tuh jadi bumerang juga buat diri kita sendiri cuy Nah, kalau kayak iya. gitu. Karena apa ya, karena bumerang itu tadi, kalau kita merasa kalau kita kayak gini pasti cewekku kayak gini, nanti pasti cewekku bisa seperti ini, karena hal-hal itu yang buat kita overthinking, jadinya kita mencoba untuk diam atau tertutup gara-gara hal itu sih, karena kita ingin apa ya, terlihat ya orang yang bagus lah, kayak orang yang paling hebat gitulah, orang yang paling tak bernoda di dalam hubungan, anjing. Oke lah. Daripada baper nih pertanyaan terakhir, bukan pertanyaan sih. Eh, Ya, pesan-pesan lah buat orang-orang yang sekarang udah terlanjur menjalani hubungan yang rumit dan orang-orang yang kira-kira itu
di masa yang akan datang dia bakal ngejalanin hubungan yang semacam itu gitu loh. Khususnya buat para cowok, tadi katanya kan kalau cowok itu superior dan sebagainya, kayak harus berada di atas. Tuh pesan-pesannya gimana Mas T yang udah berpengalaman banget nih? Aku sih enggak berpengalaman, Nop. Hanya dari mamaku sendiri. Iya. Kalian para cewek itu ya dari awal ya mencoba untuk menerima kekurangan dan kelebihan masing-masing gitu loh. Itu sih, karena kalau kita hanya menampilkan kelebihan kita atau hal-hal positif aja gitu kan, hanya untuk menjadi orang lain, itu bumerang juga buat diri kita, karena kalau kita mau hubungan yang panjang itu harus bisa menerima kekurangan dengan kelebihan. Iya, improvisasi lah ya istilahnya. Iya, kalau kita tahu pasangan kita kayak gitu ya berarti ya harus buat komitmen lah dari awal. Kalau misalnya kamu kayak gitu ya kedepannya ya ditanya kedepannya kamu kayak gimana gitu, atau enggak ada proses lah setidaknya. Tapi aku lihat dari kawan-kawanku ya yang udah pacaran kayak 8 tahun gitu kan, ya sifat-sifat buruk tuh tetap ada gitu loh, nggak bisa hilang anjing. Misalnya nih, sumpah dia nih udah terbuka nih sama ceweknya. Aku kemarin ngewe sama cewek gitu kan, dia kan nggak ini, maksudnya saking dia terbuka atau jujur itu dia nggak tahu lagi perasaan ceweknya tuh udah hancur kayak berkeping-keping gitu, dia nggak akan tahu gitu loh. Ya kan, nggak akan tahu. Nah, dan itu tergantung si ceweknya gitu loh, mau menerima atau enggak. Dan pasti dia nanya alasannya apa, dan terus kedepannya gimana, mau berubah atau enggak, itu kan tuh nggak gitu lagi. Dan ya makanya itu kalau kulihat ya orang-orang yang main belakang gitu kayak selingkuh lah, kulihat itu kayak udah sifat gak bisa diubah anjir, karena sudah pernah gitu loh. Karena sudah pernah gitu loh. Misalnya kau lagi ada status gitu kan, lagi ada status sama cewek, nah tiba-tiba kau main sama orang lain, nah itu sudah nggak akan bisa diubah, nggak akan bisa diubah karena kau sudah ada pengalaman di situ gitu loh. Paling kau berpikir gimana cara tidak ketawa gitu loh. Beneran juga. Kurang ajar. Anjir. Tapi memang ada oknum-oknum yang kayak gitu tuh ada, jelas. Ya sampai-sampai, nah bukan oknumnya pasti ada, nah, sampai-sampai yang jenuh mungkin ya. Dia masih menerima nih, jenuh dengan sifat, tapi menerima sih ya, sampai-sampai ya serah aja kamu main sama siapa, yang penting ya gimana ya, kayak udah jenuh aja, yang penting mungkin itu hanya sekedar ya, dia mungkin bisa alasan itu sekedar memuaskan menyalah rasa penatnya aja lah, atau rasa penasaran doang gitu kan. Sampai udah di level itu kan, dan ceweknya jenuh gitu kan, ya tapi tetap menerima gitu kan, karena masih respect dengan kejujurannya gitu. Iya. Tapi kalau kulihat orang yang respect dengan kejujuran itu tuh salah. Kenapa? Ya karena jujur dan bohong itu relatif, Cuk. Bukan sifat. Orang jujur sama orang bohong itu relatif, bukan bawaan sifat. Jadi kita jujur atau bohong itu tergantung sikon sebenarnya, bukan sifat kita orang jujur, nggak ada. Tergantung sikon, kita bisa bohong tergantung sikon, kita bisa jujur tergantung sikon gitu, tergantung siapa yang person yang kita hadapi gitu kan. Kalau personnya mau menerima kita, pasti kita lebih terbuka. Kalau personnya lebih lebih egois gitu kan, pasti kita menjaga perasaannya gitu loh. Jadi kulihat kalau orang yang percaya kejujuran itu, kulihat sih
ini masih respect dengan kejujuran itu relatif gitu loh. Jadi nggak bisa kita kayak bilang aku suka sama dia karena itu dia tuh jujur. Itu semua bohong cu, karena itu di mulut gitu loh. Itu penyampainya di mulut gitu loh. Orang jujur itu ya itu sih susah. Jadi kalau orang hanya bilang aku suka sama dia karena itu dia jujur, apa-apa ngasih tahu apa-apa terbuka, apa-apa itu bullshit gitu loh. Bullshit cuy. Karena orang jujur juga ngelihat sampai di mana batas dia bisa jujur gitu ya. Gak mungkin jujurnya jujur terus ya kan. Pasti ada di satu sesi dia tuh aku kayaknya di sesi ini aku gak bisa terbuka gitu. Iya kan? Iya benar karena ya itu tadi nggak bisa terus-terusan gitu kan. Iya, jadi orang jujur tuh relatif ya. Makanya kalau misalnya kau misalnya sudah menerima gitu kan ya pasangan kau karena dia jujur kayak gimana, itu bukan patokan. Jadi jangan kau ambil sebagai faktor bahwa kau bertahan karena dia jujur. Itu bullshit anjir. Kalau aku lihat sih itu sih bullshit, karena ada di satu sesi dia tidak jujur gitu. Karena itu jujur dan bohong itu bukan sifat sih. Itu sikap kita. Oke deh. Anjir, berat banget pembahasan malam ini, Bos. Berat, Cuk. Beneran itu. Aku juga lihat nih, kalau misalnya nih setiap orang di dunia ini, setiap orang nih berhubungan terus dia tuh semuanya jujur gitu kan. Ya kita perspektif dari POV kita nih, dari POV kita sendiri, kita merasa kita tuh tulus gitu kan. Tapi beda sama yang menerima. Kita tulus untuk jujur, ya kan? Tapi yang menerima dia memang menerima, tapi dia tidak akan percaya kita ya 100% hanya karena kita bilang aku jujur sama kamu. Nggak ada gitu loh. Aku sudah jujur. Jadi kalau kita merasa kita tuh jujur sama orang lain, nah ini buat yang merasa jujur sama orang lain lah. Yang tadi kan buat yang merasa dijujuri, ya kan? Ini yang buat orang yang merasa dia tuh jujur sama orang gitu loh. Jadi ya jangan merasa kita tuh tersudutkan karena kita tidak dipercaya orang gitu loh. Itu sudah biasa gitu. Yang tahu itu kan hanya kita, ya kan, dan Tuhan gitu loh. Jadi kalau orang yang merasa dia tuh jujur tapi masih merasa dia tidak dipercaya, ya kembali sama yang menerima gitu loh. Jadi intinya kayak ya udah sih, seseorang atau sesuatu yang berada di luar kendali kita itu bukan jadi tanggung jawab kita buat bukan urusannya gitu kan. Ya benar, bukan jadi tanggung jawab kita. Jadi ya udah gitu loh. Jadi jujur juga nggak akan bikin kita tuh inilah, nggak akan bikin kita tuh dianggap orang yang jujur gitu loh. Jadi sudah seperti biasa. Makanya jujur dengan bohong tuh relatif, Cuk. Tergantung person atau sikon. Itu sih. Jadi kalau misalnya ya aku dulu pernah dalam masa-masa itu aku suka dia karena dia jujur. Tapi ya ada batasnya lah, kita tuh jujur sampai di sesi yang mana gitu. Pasti banyak hal-hal privasi yang kita masih kita ya dari 10 sifat gitulah. Dari ibaratnya kita ini punya 10 sifat ya kan. Paling yang kita kasih tahu 7, 3-nya kita simpan anjing. Kayak gitu. 3-nya kita simpan gitu loh. Iya kan? Bener. Emang kayak gitu emang. Nggak bisa kayak 10/10 kita kasih, karena ya kadang ada beberapa itu yang lebih baik kita simpan sendiri daripada kita bukain ke seorang. Bahkan itu pun orang tua sendiri gitu loh. Kayak kita tuh tahu gitu loh, ada sifat kita yang kita sembunyikan gitu loh.
Hmm. Padahal yang melahirkan kan tahu isi perut kita gitu loh. Tapi tetap aja kita tetap ada sifat yang mereka belum tahu gitu loh. Hmm. Makanya itu tadi. Makanya kalau kita bilang orang tuh jujur itu bullshit. Kayak ada ini nih, hiring di tempat kerja, jujur tanggung jawab. Nah, jujur di situ dalam konteks bekerja, ya kan? Hmm. Konteks bekerja. Jadi jujur itu ada konteksnya gitu loh. Kalau dalam hal yang lain, ya dia bisa berbohong gitu loh. Hmm. Gitu. Jadi kalau apalagi dalam hubungan gitu loh. Jadi kalau di tempat kerja aja faktornya itu gitu kan. Hmm. Faktornya jujur. Nah, itu kan dalam konteksnya bekerja di tempat itu. Nah, sama juga dalam hubungan jujur. Kalau dalam hubungan nih, hubungan ini kan luas. Entah itu Hmm. dia jujur dalam aktivitas sehari-hari kah, atau jujur dalam dia uh, uh, apa tuh namanya, jujur dalam dia kayak berteman kah, atau jujur dalam berkomunikasi kah, atau jujur apa, pasti kita ada yang kita sembunyikan gitu loh. Iya. Pasti ada. Nah, jadi jujur kan ini bukan sifat menurutku sih, relatif banget. Nggak bisa kita percaya. Ya ginilah, kita punya orang tua pun kita bisa nggak percaya 100% gitu loh. Bener. Bahkan itu ke orang tua gitu kan. Untuk orang tua kita nggak bisa percaya 100%, walaupun memang yang kita bisa percaya 100% bukan dari ininya kan, bukan dari jujur dalam berkomunikasi atau berinteraksi kan, tapi dari aksi dia ke depan itu buat apa gitu. Kayak kita misalnya lihat orang tua, dia beli ini, beli itu, beli aset, beli ini untuk siapa gitu, pasti untuk anak-anaknya gitu kan. Dan itu kita pasti ngeliatnya berarti orang tua kita memikirkan kita gitu loh, Nah. memikirkan kita. Dan tapi kita merasa entah itu gimana ya kan dia, tapi orang tua berlaku tidak jujur gitu. Kalau kita tanya apa berlaku tidak jujur, tapi ya, dari aksi. Jadi kalau aksinya dengan kita tuh kayak gimana ya, beda gitu kan. Jujur tuh bisa dilihat dari kedepannya sih. Maksudnya misalnya kau punya hubungan ya kan, oke lah pacarmu bohong, tapi kau bisa lihat dia tuh perjuangannya sama kau gitu kan. Oke lah dia nih bohong gitu kan, bohong, pasti dia punya alasan lah. Tapi kau lihat dari dia ke depan, dia tuh kayak pandangannya tuh untuk hubungan kalian gitu kan, pasti kau merasa dia bohong atau jujur bukan jadi masalah, karena itu tadi, karena kau melihat udah ke depan gitu loh, bukan dalam konteks dia jujur atau bohong. Oh, dia udah perjuangin aku segininya gitu kan, ke depannya segini, tapi dia tuh bohong gitu loh, bohong dalam beberapa hal gitu kan. Jadi kau tetap menerimanya karena kau tahu dia itu berjuang buat kau gitu loh. Effort lah ya. Iyalah. Walaupun dia bohong dalam kayak ya, kalau bohong nggak sakit gitu kan, padahal sakit anjing. Iya benar. Itu sih Cuk. Itu aja sih yang mau aku sharing Cuk. Sharing. Oke lah, makasih nih udah mau sharing ya Mas Tia. Ternyata pembahasannya tuh dari awal yang ternyata aku pikir tadi tuh kayak pembahasannya ringan gitu. Ternyata berakhir dengan sesuatu yang berat banget, kayak apa yang ada di luar kendali kita ya biarkan aja berada di luar kendali kita gitu. Kita fokus ke diri kita, sama kita ngasih tahu nih, tergantung dia mau menerima apa enggak Ya, itu balik lagi ke dia. Ya kayak kita tuh dianggap orang jujur atau bohong bukan kendali kita ya kan. Itu yang bisa menilai orang lain. Jadi kayak kita tuh nggak bisa bilang kita tuh jujur. Jadi orang yang menilai gitu loh. Jadi kejujuran tuh ya kulihat perspektifnya tuh apa yang kita lakukan sama dia gitu loh.
Bukan dari kita tuh jujur itu. Ya misalnya kau kerja nih kan, kau kerja di suatu tempat. Nah, kau diterima karena masa kau diterima di awal, kau bilang aku jujur dan bertanggung jawab, ya kan? Mana buktinya gitu kan? Iya. Sedangkan kau baru mau dilamar atau enggak kau baru mau direkrut gitu kan? Pasti kan nggak ada buktinya gitu. Jujur dan bertanggung jawab tuh buktinya tuh kan ke depan. Kau menjalani ketika di situ, bukan ketika ketika kau lagi direkrut. Orang bisa gimana orangnya itu tadi sih, ada yang nulis jujur dan bertanggung jawab tuh gimana ya, aneh menurut kalau di tempat kerja kayak gitu. Sedangkan dia itu baru mau rekrut orang stranger, ya kan, stranger direkrut, terus faktornya jujur dan bertanggung jawab gitu kan. Gimana dia bisa nilai orang jujur dan bertanggung jawab gitu. Kalau hanya dari question 1-5 di YouTube pun dia orang itu bisa hafal gitu loh. Iya kan? Iya. Kalau hanya masalah testing dia bisa manipulatif people jago banget gitu kan. Jadi faktor itu aneh cuy kalau gue lihat di tempat kerja ada tulisan kayak gitu, jujur tetap bertanggung jawab. Sedangkan orang bisa lihat kejujuran tuh dari lamanya dia bekerja, ya kan, habis itu sikapnya seperti apa, terus selama dia bekerja seperti apa gitu kan. Mana pernah orang tuh mau bilang dia aku nggak jujur di awal, anjing, dia penuh penjara babi. Nop, kemana kau anjing? Jaringan kau edgy ya? Halo? Ya jaringan kau edgy. Enggak lah, 4G dari tadi buktinya 40 menit aman-aman aja, baru ini nge-lag. Panas HP-nya kayaknya ini. Itu cok. Sampai situ sih. Ada lagi yang kau tanya? Apa? Ada lagi yang kau tanya atau kurang jelas? Nggak ada mas, nggak ada. Udah kayak dosen bah. Itulah lulusan yang gak tamat ya kayak gini cok, berpura-pura menjadi dosen anjing. kontol. Udahlah, kita tutup aja, oke? Oke. Terima kasih semua yang udah mau dengerin selama hampir 40 menit. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya, nggak tahu dibikin kapan, dan sampai jumpa dulu Mas Teh, cemana? Kita buat satu lagi cok, ada yang satunya tuh buat. Iya sampai jumpa dulu.